Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya untuk membuat laporan keuangan dari PT Sejahtera dengan menggunakan Mayop ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah menginput data akun ya. Data akun di sini dari kode akun 1 atau harta, kemudian kode akun hutang, modal dan seterusnya. Ini sudah kita input semua. Kemudian kita pun kemarin sudah menyelesaikan untuk menginput daftar saldo awal ya. Daftar saldo awal dari masing-masing akun. Dimana kita lihat di sini untuk amount left to be allocatednya di sini sudah 0 rupiah, artinya bahwa daftar saldo awal yang kita input ini sudah benar, sudah seimbang, tidak ada selisih saldo di sini. Nah, setelah menginput data akun serta saldo awal dari masing-masing akun, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba mengatur pajaknya gitu, seperti itu. Nah, untuk mengatur pajak caranya adalah kita masuk ke list ya atau menu list. Di sini kemudian kita masuk ke take codes atau take kode. Dimana setelah masuk ke daftar pajak di sini banyak sekali jenis pajak. Dari sekian banyak jenis pajak kita akan coba hapus beberapa nama pajak yang tidak akan kita gunakan atau yang tidak digunakan nantinya. Di sini kita hanya menyisakan 2 jenis pajak yaitu NT itu untuk mencatat atau not reputable atau tidak ada pajak. Kemudian ada GST atau good and service tax atau jenis pajak PPN, nanti kita edit ini ya jadi PPN. Kemudian yang selanjutnya yang lainnya akan kita hapus. Cara menghapusnya sangat gampang. Di sini kita bisa masuk ke jenis pajaknya dengan cara klik 2 kali atau klik tanda panah ini. Kemudian tinggal klik kanan kemudian delete. Oke, lalu yang lainnya untuk ini pun sama, kita coba hapus, klik kanan delete. Ya, seperti itu, lanjutkan langkah-langkah seperti itu yang sama. Oke, sisakan 2 ya untuk yang jenis NT dan take codes tadi. Oke, kita hapus semua untuk jenis pajak yang mengganggu ini. Oke, nah selanjutnya setelah hanya menyisakan 2 jenis pajak ini, nah untuk NT ini biarkan saja, jangan diedit, biarkan seperti ini. Nanti untuk mencatat jika tidak ada pajak atau NT ini yang bisa dikatakan untuk memberikan label bahwa transaksi atau satu jenis transaksi itu tidak dikenakan pajak, maka kita akan coba aktif NT-nya. Kemudian jika transaksi itu dikenakan pajak, maka kita akan coba gunakan GST ini. GST ini akan kita edit jadi PPN sesuai dengan yang disoal, bahwa untuk pajaknya itu ada PPN ya, ada PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan untuk jenis pajak yang dikenakan atas barang yang masuk atau di sini disebut VAT in. Kemudian PPN outcome atau PPN keluaran dikenakan atas pajak atau jenis barang yang dikeluarkan atau dijual, atau biasa disebut dengan VAT out di sini ya. Nah, sesuai dengan permintaan soal di sini kita akan coba edit untuk GST ini, kita jadikan untuk jenis pajak PPN. Oke, untuk GST-nya sendiri kita akan coba jadi PPN. Kemudian ke bawah untuk deskripsinya sesuaikan untuk PPN pajak pertambahan nilai ya. Nah, untuk teks tipenya ini biarkan good and service. Besarnya pajak rate ini sesuaikan dengan jenis pajak yang ditentukan di sini, bahwa untuk setiap adanya pembelian dan penjualan di sini kenakan pajak sebesar 10%. Berarti rate-nya di sini biarkan 10% seperti itu. Kemudian link akun for take collected ini kita link ke akun PPN outcome ya. Nah, untuk PPN outcome sendiri di sini namanya adalah VAT edit tax out ya. Value edit tax out atau VAT out di sini untuk pajak yang dikenakan untuk jenis barang yang keluar atau penjualan barang itu. Setiap adanya penjualan barang dikenakan pajak. Nama pajak di sini adalah value edit tax out atau VAT out seperti itu. Oke, use. Kemudian untuk link akun for take paid ini kita link ke pajak atas pembelian barang, di mana pajak atas pembelian barang atau pajak yang dikenakan setiap adanya pembelian barang ini nama pajaknya adalah value edit tax in. Value edit tax in atau VAT in seperti itu. Oke, kita use. Oke, jika seperti itu kita oke. Ya, selesai. Oke, itulah untuk pengaturan jenis pajak. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba lakukan link akun ya. Tahap kedua sebelum kita masuk ke data customer suppliernya, kita akan masuk ke pengaturan link akun ya. Yang pertama tadi kita atur pajak, kemudian yang kedua kita akan coba melakukan link akun. Caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian masuk link akun. Oke, yang perlu kita link di sini adalah ada akun kas, akun penjualan, akun pembelian seperti itu. Oke, kita mulai dari pertama untuk link akun and banking akun. Oke, seperti ini. Oke, kira-kira untuk link akun banking kira-kira seperti ini ya, jangan dirubah-rubah, biarkan seperti ini.
Ya, seperti kita lihat bahwa untuk current year earning, return earning, dan historical balance ini adalah kode 3, di mana untuk kode 3 sebelumnya ini tidak disarankan atau saya menyarankan untuk tidak dirubah-rubah supaya apa? Karena akun-akun ini sudah masuk ke dalam linknya masing-masing. Oke, kemudian di sini untuk bank akun for undeposited fund ini biarkan petty cash ya, karena sebelumnya kita sudah edit bahwa untuk undeposited fund ini kita edit jadi petty cash, maka biarkan ini seperti ini. Oke, jadi untuk banking and akun banking ini biarkan tidak dirubah. Kemudian kita akan masuk ke link akun penjualan. Ya, link akun kemudian masuk penjualan. Di sini untuk asset for tracking receivable pastikan ini bahwa yang aktif adalah masuk ke link account receivable ya. Ini maksudnya jika ada pembelian secara kredit, penjualan secara kredit, ini yang aktif adalah atau akan ditampung dalam account receivable. Kemudian untuk bank akun for customer receipt ini jika ada penerimaan atas pelunasan piutang dari customer maka otomatis akan dicatat menggunakan cash in bank. Oke, jika ini sudah pasti sudah benar, sudah masuk masing-masing akun di sini, kita akan lihat ke bawah di sini. Oke, perhatikan di sini ada I charge freight on sales. Artinya jika ada beban angkut penjualan, maka kita akan coba aktifkan atau kita akan link ke beban angkut penjualan untuk income akun for freight-nya. Oke, kita link ke akun penjualan di sini. Beban angkut penjualan freight collected berarti ya. Di sini kode 42100 kita use. Kemudian selanjutnya kita coba lihat di sini I track deposit collected from customer. Ini jika ada penjualan dengan menggunakan uang muka ya. Karena di dalam PT Sejahtera ini tidak ada transaksi penjualan dengan menggunakan uang muka, maka ini tidak usah diaktifkan. Kemudian kita lihat ke bawah di sini ada I give discount for early payment. Jika ada diskon atas penjualan barang, maka kita akan link ini dengan menggunakan diskon penjualan. Artinya di sini kita lihat apakah di akun Kars ada, di akun kode 4 ada sales diskon. Ya, di sini ada. Kita tinggal aktifkan saja di sini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada I assist charge for late payment. Artinya jika ada denda keterlambatan membayar piutang, maka akan dikenakan denda. Kita coba lihat apakah ada akun denda. Oke, di sini ada late fees collected ya, beban atas keterlambatan membayar piutang ini akan dikenakan denda. Akun di sini gunakan adalah late fees collected atau late fee collected. Oke, kita use. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan coba atur untuk link akun pembelian atau purchase akun ini. Oke, sama halnya dengan akun penjualan tadi. Perhatikan jika penjualan tadi adalah yang aktif di sini adalah akun receivable, maka untuk liability akun for tracking payable jika ada transaksi pembelian secara kredit, maka muncul di sini akan dicatat dengan menggunakan akun hutang dagang. Ya, maka pastikan di sini akunnya adalah akun hutang dagang. Kemudian jika ada pembayaran ya, hutang, maka di sini akan kita catat dengan menggunakan cash in bank atau akan dikeluarkan dengan menggunakan cash in bank. Seperti itu. Oke, lalu kita lihat ke bawah di sini ada I can receive item without supply bill. Ini kosongan, biarkan saja diabaikan. I pay freight on purchase. Ini jika ada beban angkut atas pembelian barang, maka kita akan link ke akun beban angkut pembelian di sini. Oke, di sini ada freight paid ya. Kita link ke situ. Kemudian ada I track deposit, sama di sini tidak ada transaksi uang muka dalam pembelian barang, kita lewati saja. Kemudian I take discount for early payment. Ini jika ada diskon atas pembelian barang ya, maka kita akan link ke akun diskon pembelian atau di sini purchase discount. Oke, use. Lalu yang terakhir ada I pay charge for late payment. Ini jika ada denda keterlambatan dalam membayar hutang kita, maka kita akan dikenakan denda. Kita lihat di sini apakah ada denda atas keterlambatan membayar hutang di sini. Di sini ada akun late fee expense, berarti ini yang kita gunakan. Oke, use. Oke, ya itu untuk akun atau link akun yang dibutuhkan seperti itu kira-kira. Oke, langkah selanjutnya setelah link akun selesai, maka kita akan coba atur sistem MyOp-nya, yaitu cara mengatur sistem MyOp. Kita gunakan setup kemudian preference ya. Kita masuk ke preference. Oke, di sini banyak tab menu di sini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita masuk satu pertama dari sistem. Untuk sistem biarkan seperti ini. Kemudian untuk Windows-nya, perhatikan untuk Windows. Untuk show currency symbol in Windows ini kita buang. Kemudian untuk automatically check atau otomatis check spelling
in text field-nya ini kita nonaktifkan. Oke, seperti ini. Jadi biarkan yang aktif adalah use easy fill when dan seterusnya itu dan seterusnya ini. Ya, ini biarkan aktif. Kemudian kita masuk ke report form. Oke, untuk report sendiri ya, kita coba buang untuk include currency simbolnya kita buang. Kemudian untuk include currency symbol in from-nya, check-nya ini kita juga buang. Ini biarkan ini saja yang aktif seperti itu. Oke, terus selanjutnya untuk banking-nya. Untuk banking ini kita buang checklist-nya ini. Kita aktifkan untuk yang one for duplicate check number system-nya. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke sales. Nah, untuk sales ini coba kita buang untuk one if customer-nya. Kemudian ini coba kita buang. Lalu setelah itu kita klik yang one for duplicate-nya ini. Oke, yang ini kita buang saja ya. Lalu selanjutnya kita akan coba atur termin penjualannya sekaligus di sini ya, terminnya di sini. Oke, terminnya di sini. Untuk payment is due-nya kita ambil given of day-nya. Kemudian diskon day itu diskon ya. Kita lihat di sini di soal. Jika ada diskon, apakah ada diskon penjualan di sini? Oke, di sini untuk terminnya sendiri untuk penjualan adalah 1/10 ya. Net 30 atau 1/10 N per 30. Kemudian di sini ada denda 1% seperti itu. Oke, ini termin ini kita akan coba masukkan ke termin dalam Mayop di sini. Oke, di sini diskon day-nya adalah 10 hari. Kemudian jangka waktunya adalah 30 hari untuk piutang. Diskonnya tadi adalah 1% dan ada denda sebesar 1%. Untuk take out-nya PPN ini kita coba masukkan adalah PPN ya. Ini untuk pajaknya, pajak pertambahan nilai. Untuk freight take out atau beban angkut ini kita aktifkan untuk yang NT-nya. Ya, jadi untuk pajak ini dikenakan untuk setiap adanya pembelian atau penjualan. Setiap adanya penjualan barang maka akan dikenakan pajak PPN, sedangkan beban angkut atas barang yang kita jual itu tidak dikenakan PPN seperti itu. Lalu oke. Ya, lalu untuk purchase-nya masih sama, ini kita buang untuk aktifkan yang ini. Oke, ini kita buang. Kemudian kita masuk ke termin pembeliannya. Oke, seperti halnya tadi untuk termin penjualan, termin pembelian kita masuk ke in a given of day, aktifkan ini. Kita lihat di sini untuk kebijakan termin pembeliannya. Di sini untuk pembelian adalah terminnya 2/10 net 50. Ada 50 hari ini jangka waktu utangnya. Kemudian ada denda 1%. Kita coba masukkan ke sini. Untuk diskon day-nya itu adalah 10 hari. Kemudian ada jangka waktunya ada 50 hari pembelian jangka waktu utangnya. Diskon for early payment-nya di sini adalah 2%. Oke, ini sama untuk take out-nya. Ini kita aktifkan PPS dan freight take-nya ini kita aktifkan NT. Oke. Ya, seperti itu. Oke, ini saya rasa biarkan untuk security dan inventory-nya. Ya, seperti itu. Jika akan diberi kode atau pengamanan security ini bisa diaktifkan. Tapi saya rasa tidak perlu ya. Kita oke saja langsung. Ya, seperti itu. Oke, jadi tadi yang pertama adalah kita coba atur pajak dengan cara list. Kemudian take codes. Di sini ada beberapa jenis pajak. Kemudian kita hapus. Kita hanya menyisakan untuk yang GST atau Good and Service Tax tadi. Kemudian dan NT ini kita sisakan. Kemudian yang GST tadi kita ubah atau kita ini jadi PPN. Lalu kemudian kita juga tadi sudah mengatur link akun ya. Jadi ketiga akun ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita coba atur untuk sistem Mayopnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bahas selanjutnya adalah bagaimana cara menginput data customer serta daftar piutangnya dan daftar supplier serta daftar saldo utang. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.